Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alvina Medina Jatiko akan melakukan pembahasan soal UTS akuntansi manajemen. Intinya kita langsung ke jawabannya. Untuk soal nomor 1, pertanyaan adalah hitung laba dengan metode simple costing. Hitung laba dengan metode activity based costing atau ABC. Bandingkan hasil kedua metodenya. Nah, di sini kita mulai dari metode simple costing dulu. Yang pertama adalah menghitung gross profit-nya. Nah, untuk gross profit-nya di sini ada di tabel. Jadi untuk ini produknya ada daging segar, sayur segar, dan makanan kaleng. Nah, gross profit-nya ini adalah pendapatan dikurangi COGS. Jadi kalau daging segar ini pendapatannya 634 1.800 dikurangi 480.000. Jadi gross profitnya dapat di daging segar ada 154.800. Untuk sayur segar sama pendapatan dikurangi COGS jadi 1.680.480 dikurangi 1.200.000, jadi gross profit 480.480. Nah, makanan kalengnya sama perhitungannya. Nah, gross profitnya dapat di 247.920. Nah, ini untuk total COGS-nya ya, saya total ini di 2.400. Nah, ini coba kita hitung ini ya, total overhead-nya. Jadi total overhead ini adalah biaya-biaya yang dilakukan untuk kayak biaya potong daging, biaya pemesanan, dan biaya pengiriman. Ini jadi menjadi untuk biaya-biaya tadi itu kalau dijumlahkan jadi FOH. Nah, untuk FOH ini jadinya 336. Nah, coba kita alokasikan FOH berdasarkan COGS. Ini berarti kita pakai, sebelumnya di soal sudah diketahui untuk ini 480.000 itu COGS dari daging segar. Nah, terus dikurangi dibagi yaitu 2.400.000 dikali 336. Nah, hasilnya 67.200. Sayur segar begitu juga 1.200.000 dibagi 2.400.000 dikali 336.000, hasilnya 168.000. Makanan kaleng 720.000 dibagi 2.400.000 dikali 336.000 sama dengan 100.800. Nah, ini kalau dihitung labanya, labanya itu penghitungan di metode simple costing ini dia adalah gross profit dikurangi FOH. FOH yang tadi kita hitung ya, jadi kayak gross profitnya tadi kan sudah ketemu dari 154.800 dikurangi 67.200, jadi labanya 87.600. Jadi saya segar gross profitnya 480.480 dikurangi FOH-nya 168.000, ketemu labanya 312.480. Nah, makanan kaleng gross profitnya tadi 247.920 dikurangi FOH 100.800, ketemu labanya 147.120. Nah, ini sekarang karena tadi udah metode simple costing, sekarang metode activity based costing atau ABC. Nah, kita cari dulu menentukan tarif aktivitas. Nah, untuk cari aktivitasnya ini ada biaya pemesanan, biaya pengiriman. Jadi kayak biaya pemasaran tadi tuh udah dijelaskan di soal, ada 124.800 dibagi dengan total pesanan 1.248, jadi ketemu tarifnya 100 per pesanan. Untuk biaya pengiriman di
soal juga sudah diketahui kalau biaya pengiriman 201.600 dibagi dalam total kiriman 2016, jadi tarifnya 100. Jadi tarif biaya pemesanan dan tarif biaya pengiriman ini 100. Nah, coba kita alokasikan ke biaya ABC. Nah, untuk daging segar dia ada biaya potong daging 9.600. Jadi kalau biaya pemesanan di soal sih kita ketahui ada pesanan 288 dikali tarifnya tadi 100 sama dengan 20.800. Untuk biaya pengiriman total pengiriman 240 dikali 100 sama dengan 24.000. Nah, total overhead ini dijumlahkan semua, jadi biaya potong daging, biaya pemesanan, dan biaya pengiriman. Nah, tadi 9.600 ditambah 28.800 ditambah 24.000 sama dengan 62.400. Nah, untuk labanya gross profit dikurangi total overhead ya, atau FOH. Jadi 154.800 dikali 62.400 sama dengan 92.400. Untuk laba dari dagang segar 92.400. Berikutnya ini yang sayur segar untuk biaya pemesanannya ada total pesanan 672 dikali 100 sama dengan 67.200. Pengirimannya total pesanannya total kiriman 1.752 dikali 100 sama dengan 175.200. Jadi total overhead atau FOH 67.200 ditambah 175.200 sama dengan 242.400. Jadi labanya gross profitnya tadi 480.480 dikurangi 242.400 sama dengan 238.080. Itu untuk laba sayur segar. Sekarang untuk makanan kaleng biaya pemesanannya total pesanan 288 dikali 100 sama dengan 28.800. Untuk biaya pengiriman sama, total kiriman 528 dikali 100 sama dengan 52.800. Total overhead atau FOH 28.800 ditambah 52.800 sama dengan 81.600. Untuk labanya gross profitnya makanan kaleng tadi 247.920 dikurangi 81.600 sama dengan 166.320. Nah, ini kalau saya bandingkan hasilnya, dagingnya produknya kan daging segar, sayur segar, makanan kaleng. Untuk simple costing tadi labanya di daging segar ada 87.600, sayur segar 312.480, makanan kaleng 147.120. Untuk ABC costingnya daging segar labanya 92.400, sayur segarnya di 238.080, di makanan kalengnya 166.320. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari perhitungan tadi metode ABC menghasilkan alokasi biaya overhead yang lebih akurat dibanding metode simple costing karena biaya dibebankan berdasarkan aktivitas yang benar-benar digunakan oleh setiap produk. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa laba daging segar meningkat 87.600 menjadi 92.400 dan laba makanan kaleng dari 147.120 menjadi 166.320. Malah sebaliknya laba sayur segar malah menurun dari 312.480 menjadi 238.080. Jadi kayak metode ABC lebih tepat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen karena mampu menunjukkan
profitabilitas produk yang sempurna. Nah, berikutnya soal kedua. Nah, soal kedua ini kalau di soal dia disuruh ini bikin schedule revenue budget, production budget, direct material usage budget, direct material purchase budget, direct labor budget, factory overhead budget, finished goods and the inventory budget, cost of goods manufactured atau COGM, cost of goods COGS, terus budget income statement. Nah, ini kita coba dari schedule pertama dulu ya, revenue budget. Nah, di soal sih sudah diketahui ya, ini PT International Matras di tahun 2010 tuh melakukan ini ya, transaksi produk matras. Nah, di sini merek-mereknya itu ada King Coil serta sama Florence. PT International Matras ini dia menjualnya di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Nah, untuk kita bisa tahu untuk revenue budgetnya adalah total unit dikali harga jual. Total unitnya King Coil ini dia Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, mereka melakukan order Jawa 4.000, Sumatera 2.000, Kalimantan 2.000, Sulawesi 2.000, di total mendapatkan total 10.000. Nah, untuk harga jual King Coil ini 8.500, sehingga total revenue-nya adalah 85 juta. Untuk merek serta ini di Jawa 5.000, Sumatera 4.000, Kalimantan 3.000, Sulawesi 3.000, jadi total unitnya yang diminta itu 15.000, dikalikan harga jual serta itu 8.000, jadi total revenue 120 juta. Nah, untuk Florence di Jawa dia permintaan 8.000, Sumatera 5.000, Kalimantan 2.500, Sulawesi 2.500. Di jumlah ada 18.000 permintaan, dikali harga jual Florence ini 5.000, jadi total revenue 90 juta. Jadi kalau di total revenue-nya dari King Coil serta Florence itu total unitnya 43.000 dan total revenue-nya menjadi 295 juta. Berikutnya kita langsung di schedule 2, ada production budget. Nah, ini saya udah tampilkan tabelnya ya. Jadi tuh rumusnya itu produksi. Jadi produksi itu penjualan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Nah, penjualan itu sales budget, persediaan akhir itu ending FG, terus persediaan awalnya itu beginning FG. Nah, untuk total requirement itu ini ya yang sudah saya lampir di sini di perhitungannya untuk King Coil. Nah, 10.000 ini jadi sales budgetnya dikurang ditambah ending FG. Requirement ini maaf ya, total requirement ini adalah sales budget ditambah ending FG tanpa dikurangi persediaan awal. Jadi kalau production budget itu dikurangi beginning FG, tapi kalau total requirement itu dia tidak dikurangi FG. Nah, jadi ini kalau di King Coil sales budget 10.000 ditambah NIF-nya 1.500 dikurangi beginning F-nya 0, jadi sama dengan 11.500 unit. Nah, untuk serta sales penjualannya itu 15.000 ditambah persediaan akhirnya 2.250 dikurangi persediaan awalnya 1.500 sama dengan 15.750 unit. Untuk Florence penjualnya 18.000
ditambah persediaan area 2.700 dikurangi 2.000 sama dengan 18.700 unit. Nah, ini kalau saya buat tabel yang tadi ya, jadi kayak total requirement ini tadi adalah penjumlahan dari sales budget dan ending FG atau persediaan akhir. Selanjutnya schedule 3A, direct material usage budget. Nah, di sini saya udah buatkan tabelnya ini ya. Tabelnya ini ini dibagi kan direct material. Nah, materialnya di sini ada busa, latex, dan per. Kita hitung dari busanya dulu. Produknya King Coil ya, dia unit produksinya 11.000. Tadi yang udah dihitung 11.500, busanya itu 7. Nah, total kebutuhannya jadi dikalikan di 11.500 ini dikalikan 7, jadi total kebutuhan 80.500, serta di busa unit produksinya 15.750 dikali 6, jadi total kebutuhannya 94.500. Untuk Florence unit produksinya 18.700 dikalikan 3 sama dengan total kebutuhannya 56.100. Kalau di total dijumlahkan semua dari ketiga mereknya itu, jadi total kebutuhannya 231.100 dikalikan 180. 40 jadi biaya busanya itu 41.598.000. Nah, sekarang yang material latex. Nah, di latex dia ini King Coil serta sama Florence dia hanya mengambil satu saja ya, jadi tinggal dikalikan aja dari unit produksinya tadi. King Coil jadi total kebutuhannya 11.500 serta jadi 15.750 dan Florence 14.700. Kalau dijumlah jadi 45.950. Nah, biaya latex ini 45.950 dikali 760 jadi sama dengan 34.922.000. Nah, selanjutnya yang material per. Material per ini untuk per unitnya King Coil dia meminta 3, jadi kalau dikalikan sama unit produksi total kebutuhannya jadi 34.500. Nah, untuk serta dia juga 3 sama kayak King Coil, jadi total kebutuhannya 47.250. Nah, kalau yang Florence dia hanya butuh 2 unit, jadi totalnya total kebutuhan 37.400. Di total dia 119.500 dikali 380 sama dengan 45.277.000. Nah, ini kalau saya total dari direct material use, nah ini di sini busanya tadi 41.598.000, latexnya 34.922.000 dan pernya 45.277.000. Di total jadi 121.797. Selanjutnya di schedule 3B direct material purchase budget. Nah, tadi kan sudah di direct material usage budget, ini sekarang di material purchase budget. Jadi kayak biaya. Nah, tadi kan udah dihitung ya untuk direct material yang digunakan itu untuk busa 231.100. FN ini ada diketahui di soal ya, at ending inventory 9.000, total requirement 242.100 dikurangi last beginning inventory-nya 5.100, jadi pembelian busanya senilai 235.000. Nah, untuk biayanya menjadi 235.000 dikali 180 sama dengan 42.300.000. Untuk yang bahan latex tadi DM direct material yang digunakan kan 45.950.
ditambah at-ending inventory-nya 4.000, jadi total requirement-nya 49.950, dikurangi less beginning inventory 4.450, jadi pembelian latex 45.500. Nah, biayanya dikalikan 760, jadi dengan 34.580.000. Untuk bahan pernya, DM yang digunakan tadi 119.500, at-ending inventory-nya 3.000, total requirement-nya 100, jadi totalnya 122.150, dikurangi less beginning inventory-nya, jadi pembelian pin 120.000. Untuk biayanya dikalikan 380, jadi 45.600.000. Nah, ini saya total, jadi ya, saya buat jadi satu untuk total direct material purchase-nya di bursa. Biayanya 42.300.000, latex 34.580.000, untuk per 45.600.000. Total prosesnya ada 122.480.000. Jadi kalau dilihat dari tadi diperoleh total penjualan yang dianggarkan sebesar 295 juta dengan total produksi sebanyak seperti itu untuk yang schedule B. Untuk schedule 4 direct labor budget. Nah, ini diketahui PT International Matras. Di sini untuk jam, jadi pembuatan busanya ini di King Coil dia 8 jam, untuk latex 1 jam, dan pernya 2 jam. Jadi kalau dijumlah semuanya 11 jam. Untuk serta busanya itu 6 jam, lateksnya 1 jam, terus pernya 2 jam. Total jadi 9 jam. Florence-nya itu di busa 3 jam, latex 1 jam, dan pernya 1 jam. Jadi total jamnya 5 jam. Unit produksinya masih sama seperti sebelumnya yang dihitung 11.500, untuk coil serta 15.750, Flores 18.700. Ini saya ini untuk biaya tenaga kerja per unit. Nah, ini untuk busa tadi ya. Untuk busa ini King Coil dulu. King Coil dia tadi kan 8 jam, busa dikali 200 sama dengan 1.600. Untuk latex dia 1 jam dikali 160.000 sama dengan 160. Untuk per 2 jam dikali 180 sama dengan 360. Nah, total direct labor per unitnya jadi itu dijumlahkan semua sama dengan 2.120. Nah, untuk unit produksinya tadi kan 11.500 dikali 2.120 sama dengan 24.380.000. Jadi karena ini yang serta dan Florence. Busanya serta tadi 6 jam dikali 200 sama dengan 1.200. Latex tadi 1 jam dikali 160 sama dengan 160. Pernya tadi 2 jam kali 180 sama dengan 360. Jadi di total direct labor burningnya 1.720 dikali tadi unit produksinya 15.750 sama, jadi sama total biayanya 27.090.000. Untuk Florence tadi busanya 3 jam dikali 200 sama dengan 600. Latex tadi 0,8 dikali 160 sama dengan 128. Untuk per jadi 1 kali 180 sama dengan 180. Total per ini dari 908. Mohon maaf tadi kayaknya sepertinya karena saya buatnya di Excel jadi langsung dibuatkan sama Excelnya, jadi yang Florence harusnya 0,8. Terus untuk
Untuk mengetahui biayanya Florence tadi unit price-nya 18.700 dikali 908 sama dengan 16.979.600. Udah kayak ini tadi udah saya ini jadiin satu. Kalau di total direct labornya adalah 68.449.600. Sekarang ke schedule 5, factory overhead budget. Diketahui variable FOH-nya sama dengan Rp394 per unit dan fix VOH-nya sama dengan Rp5.783.400. Nah, total produksinya tadi kan 45.950. Nah, terus dikalikan untuk variabel FOH-nya sama dengan 18.104.300. Fix PO-nya kan tadi udah diketahui 5.783.400. Jadi total FOH-nya atau dijumlah sama dengan 23.887.700. Nah, kalau saya buatkan tabel seperti di sebelah di sampingnya. Berikutnya ini schedule 6A, unit cost finished goods. Nah, ini dibagi per merek ya. Tadi ada King Coil serta sama Florence. Nah, ini kita hitung dulu direct materialnya King Coil. Nah, untuk busa tadi kan butuh 3 jam. Kali 180 sama dengan 1260. Untuk latex 1 jam dikali 760 sama dengan 760. Untuk per 3 kali 380 sama dengan 1140. Jadi totalnya tidak di total semuanya 3160. Nah, direct labornya tadi kan 2120. FOH-nya 394. Jadi fix FOH per unitnya dari 5.783.400 dibagi 45.950 sama dengan 125,86. Jadi dibulatkan aja jadi 126. Nah, jadi total FOH per unitnya 394 dibagi 126 sama dengan 520. Jadi unit cost-nya King Coil itu 3.160 ditambah 2.120 ditambah 520 sama dengan 5.800. Untuk yang serta ini tadi 6 jam dikali 180 terus ini langsung dihitung jadi satu, ini enggak kayak tadi gitu. Jadi kalau dijumlahkan direct materialnya 2000 sama dengan 2.980, direct labornya 1.720, FOH-nya 520 gitu. Dijumlah semua direct material, direct labor, FOH-nya, unit cost-nya 5.220 serta. Nah, ini untuk Florence direct materialnya ini kalau di total sama dengan 2.060. Untuk direct labornya 908, FOB-nya sama 520. Jadi unit cost-nya sama dengan 3.488. Nah, ini kalau saya jadikan satu tabelnya unit cost finished goods. King Coil 5.800, serta 5.220, Florence 3.488. Selanjutnya yang schedule 6B, ending inventory budget. Nah, ini saya buat tabelnya dulu. Nah, King Coil ini ending unitnya 1.500, cost unitnya 5.800. Jadi ending inventory-nya itu 8.700.000 karena dikalikan, jadi 1.200 ending unit dikalikan cost per unit. Untuk serta 2020
2.250 dikali 5.250 sama dengan ending inventory-nya 11.745.000. Untuk Florence 2.700 dikali 3.488 sama dengan 9.417.600, sehingga total FG ending inventory-nya 29.862.600. Nah, sekarang ke schedule 7 GOGS budget ya. Ini saya langsung buat tabel seperti biasa. PT International Matras per 31 Desember 2010. Nah, begini FG inventory-nya tadi kan udah dikasih ya di soal 18.100.000. Nah, direct material use-nya itu ada di schedule 3A 121.797.000. Direct labor-nya ini di schedule 4 68.449.600. Manufacture overhead ini schedule 5 jumlahnya 23.887.700. Nah, ini COGM. Nah, COGM gimana cara ngitungnya? Nah, hitungnya itu di total dari direct material use, direct labor, dan manufacture overhead. Nah, kalau dijumlah jadi sama dengan 214.134.300. Nah, terus ini goods available for sale. Gimana cara hitungnya? Cara hitungnya adalah beginning FG inventory ditambah sama COGM tadi. Jadi sama dengan 232 juta 234.300. Nah, tadi kan bikin FG inventory 18.800 ditambah COGM-nya 214.300. Terus ini adalah ending FG inventory di schedule 6B. Nah, ini sebagai pengurangnya. Nah, untuk pengurangnya ini biar ketahuan COGS-nya. Jadi kayak COGS-nya adalah tadi ini goods available for sale dikurangi less ending FG inventory. Jadi COGS-nya ketemu 202.371.000. Berikutnya di schedule 8 non manufacturing cost budget. Nah, ini ada selling expense sama administrative expense. Nah, selling expense-nya kita cari variabel selling expense-nya dulu 4% kali 295 juta sama dengan 11.800.000. Fix selling expense-nya itu kan 14 juta. Terus jadi totalnya di jumlah ya jadi 11.800.000 ditambah 14 juta sama dengan 25.800. Nah, ini administrative expense ya. Tadi ada 20% dikali 11.800 sama dengan 2.360.000. Fix administrative expense-nya 6 juta, jadi totalnya 8.360.000. Nah, ini kalau saya buat tabel seperti yang di bawah ini ya, total variable cost-nya dari selling expense sama administrasi expense 14 juta 160.000 karena 11.800.000 ditambah 2.360.000. Untuk fixed cost-nya 14 juta ditambah 6 juta sama dengan 20 juta. Ini total cost, jadi total jadi variable cost, fixed cost, dari selling expense, administrasi expense. Nah, selanjutnya budgeted income statement. Nah, ini saya udah buat tabelnya. PT International Matras per 31 Desember. Nah, revenue kan tadi 295 juta,
Les COGS-nya schedule 7 ikut. Nah, lesnya ini buat orang biar dapat gross profit. Nah, jadi dikurangi 202.371.700, ketemu gross profitnya 92.628.300. Nah, operating cost-nya ini dia pengurangan. Dia sudah ada di schedule 8, 34.160.000. Untuk dapat operating income-nya itu gross profit dikurangi operating cost, jadi sama dengan 58.468.300. Kesimpulannya untuk soal nomor 2 ini, kalau dari hasilnya ini menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi yang menguntungkan dan master budget dapat digunakan sebagai alat perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja perusahaan secara menyeluruh. Tuh. Nah, selanjutnya ini jawaban soal nomor 3. Jawaban yang ditanyakan di soal 3 adalah disuruh buat static budget, flexible budget, actual result, flexible budget variance, sales volume variance. Nah, ini kita di sini sudah ada static budget, flexible budget, sama actual result. Nah, ini static budgetnya tadi disuruh 3.000 unit, jadi sales 3.000 unit dikali 110 sama dengan sales revenue-nya 330.000. Terus untuk variable cost-nya 3.000 dikali 74 jadi sama dengan 222.000. Contribution margin ini adalah sales revenue dikurangi variable cost, jadi 330.000 dikurangi 222.000 sama dengan 108.000. Nah, fixed cost-nya ini sudah ada ya, fixed cost-nya 54.000, jadi operating income-nya ketemu 54.000. Untuk flexible budget-nya ini disuruh 2.800 unit, jadi 2.800. Untuk sales revenue 2.800 dikali 110 sama dengan 308.000. Variable cost-nya 2.800 dikali 74 sama dengan 207.200. Fixed cost-nya sama, dikurangi 54.000, jadi operating income-nya 46.800. Nah, untuk actual result-nya ini 2.000 kan tadi udah diketahui disuruh 112, jadi 2.800 dikali 112 sama dengan 313.600. Variable cost-nya itu 229.600 dikurangi untuk dapat contribution margin-nya yang sama dengan 84.000. Nah, fixed cost-nya 50.000, jadi operating income-nya ketemu 34.000. Ini untuk flexible budget variance-nya. Nah, di sini ada F sama U, itu F untuk favorable, U itu unfavorable. Favorable itu menguntungkan, U itu tidak menguntungkan. Nah, di sini sih ini dikurangin aja ya, jadi revenue aktual sama flexible budgetnya ini di 313.600 dikurangi 308.000, variance-nya ketemu 5.600. F, dia F favorable berarti menguntungkan. Nah, variable cost-nya di aktualnya 229.600, flexible budget-nya 207.200. Nah, variance-nya ketemu kurangi 22.400. Unfavorable berarti tidak menguntungkan. Fixed cost-nya aktualnya 50.000, flexible budget-nya 54.000.
Nah, ini variansnya ketemu 4.000 F, favorable berarti menguntungkan. Operating income-nya awalnya tadi 34.000, flexible budgetnya 46.800. Jadi variansnya 12.800. Unfavorable tidak menguntungkan. Untuk sales volume variance-nya ini 54.000 dikurangi 46.800 sama dengan 7.200. Jadi sales volume variance-nya ini unfavorable ya, jadi tidak menguntungkan. Nah, kalau ditarik kesimpulan untuk soal 3 ini, perusahaan belum bisa mencapai target laba yang direncanakan dan perlu meningkatkan efisiensi biaya serta volume penjualan pada periode berikutnya. Penggunaan flexible budget membantu manajemen dalam mengevaluasi kinerja secara lebih akurat karena mempertimbangkan tingkat aktivitas yang sebenarnya terjadi. Sekian. Nah, terima kasih. Sekian pembahasan dari soal akuntansi manajemen. Terima kasih.